Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, saya akan bacakan warta berita minggu ini. Berita yang pertama, Sulung Bible Study, kelas pendalaman Alkitab malam Sulung Bible Study atau disingkat SBS akan hadir kembali pada hari Senin 29 Januari 2024 dengan topik Aku dan Gerejaku yang akan dijabarkan oleh Pendeta Martin Nugroho. Jemaat dapat langsung menghadirinya di ruang kebaktian Komisi Remaja di lantai 2. Berita yang kedua, Revival Prayer. Revival Prayer merupakan pembaharuan dari Hari Doa Sulung yang diadakan setiap Jumat pukul 7 malam di ruang kebaktian Komisi Remaja lantai 2. Untuk Jumat 2 Februari 2024 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Nathanael Canning. Permohonan doa jemaat dapat disampaikan melalui WA Tim Revival Prayer di nomor 0897 1007 070 atau melalui live chat pada saat live streaming di YouTube channel GKI Sulung. Mari bersama-sama kita nikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan doa Revival Prayer. Berita yang ketiga, kartu hari ulang tahun jemaat. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa mulai Februari 2024, GKI Sulung tidak lagi mengirimkan kartu hari ulang tahun cetak kepada jemaat, melainkan menggunakan kartu hari ulang tahun digital yang akan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Bagi jemaat yang telah berganti nomor, dimohon dapat mengupdate-nya melalui nomor WA Majelis Jemaat di 0852 1515 7580. Berita yang keempat, Pasar Murah. Tahun ini kita akan kembali mengadakan pasar murah dengan berinteraksi secara langsung dengan warga sekitar di SDN Alun-Alun Contong depan GKI Sulung. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 mulai pukul 11, jemaat dapat turut berpartisipasi dengan mengambil bagian dalam dana atau tenaga. Silakan menghubungi booth pasar murah di gathering area. Berita yang kelima, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga pada hari Jumat 26 Januari 2024, Ibu Lagi Sumarti Suharso dengan nomor anggota B5220, usia 89 tahun, alamat perumahan Babatan Pratama, Surabaya. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 di pemakaman Bedrek, Kediri. Kiranya hanya penghiburan dari Tuhan Yesus yang dapat menguatkan segenap keluarga. Berita yang keenam, Thursday Morning Live. Thursday Morning Live biasa diadakan tiap minggu kedua, tapi untuk bulan Februari, khusus bulan Februari diadakan pada minggu yang pertama di tanggal 1 Februari pukul 9 di ruang kebaktian remaja. Sekian berita jemaat minggu ini. Mari kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorak haleluya.
dimanapun berada, yang di sini maupun yang di rumah masing-masing atau dimanapun, mari kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama pada ibadah hari ini adalah menjadi teladan, bukan batu sandungan. Biarlah melalui tema ini kita terus diingatkan untuk selalu berjuang menjadi teladan dengan penuh kasih, bukan menjadi batu sandungan di dalam komunitas dan juga di tengah dunia ini. Biarlah kita juga tetap hidup dengan benar sesuai kehendak Tuhan dan menjadi jalan berkat bagi sesama. Mari kita terkasih, pada kesempatan ini, marilah kita sejenak merenungkan, apakah hidup kita ini sudah seturut kehendak Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah kita menjadi teladan? Atau kita malah menjadi batu sandungan bagi sesama kita? Kita adalah manusia yang sering kali terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu, saat ini kita mau berdoa, mengakui segala dosa kita. Marilah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Akuilah segala dosa dan mari kita memohon ampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan selalu ada buat kami,
bahwa Tuhan selalu menopang akan hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon pengampunan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni atas segala dosa dan kesalahan perbuatan kami. Sengaja atau tidak sengaja, kami melukai hati Tuhan. Kami membuat Tuhan menangis. Kami mengecewakan Tuhan dengan kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Jika kami, Tuhan, selalu menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Ampuni hidup kami, Tuhan. Layakkan kami pada hari ini untuk kami datang beribadah kepada Engkau, untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Inilah hidup kami, Tuhan. Tuntunlah kami dalam jalan-Mu. Peganglah tangan kami, Tuhan, supaya kami tidak tersesat dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
bagi kita yang telah mengaku dosa dan telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita membaca berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Firman Tuhan akan menyapa kita. Mari persiapkan telinga dan hati untuk mendengarnya. Kita pujikan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam perangkat, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami butuh tuntunan-Mu. Tanpa firman-Mu kami tersesat. Tanpa firman-Mu kami akan mempermalukan Engkau. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Karena itu kami membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sesuai dengan pergumulan kami. Tolonglah kami untuk mengerti isi hati-Mu dan bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah hidup kami boleh menjadi teladan dan bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih karena Engkau sabar terhadap kami, dan kami menyerahkan diri kami untuk dituntun oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu,
dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang taat mendengarkan dan setia memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita hari ini apa? Mari kita katakan sama-sama. Menjadi teladan bukan batu sandungan. Sekali lagi, menjadi teladan bukan batu sandungan. Kira-kira tema ini enak untuk dibahas enggak ya? Enggak enak ya? Saudara? Orang percaya menjadi teladan atau batu sandungan adalah pilihan, ya. Gak bisa dua-duanya. Kalau kita tidak menjadi teladan, pasti menjadi batu sandungan. Kalau kita tidak menjadi batu sandungan, baru kita bisa menjadi teladan. Jadi dua kondisi ini harus kita pilih dengan sadar, kita mau jadi batu sandungan atau mau jadi teladan. Ya, walaupun pada kenyataan kehidupan kita bisa jatuh bangun, ya. Tapi kalau kita sudah memilih dengan tegas, dengan sadar, maka kita akan berproses untuk menuju ke sana. Bersama Tuhan tentunya. Ya. Namun kita mesti tahu apa yang dimaksud dengan batu sandungan. Saudara, menurut Kamus Alkitab Sabda, batu sandungan atau dalam bahasa Yunaninya skandalon ya, adalah sebuah kiasan untuk sebuah perilaku atau perkataan yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku merusak. Ya, itu menjadi batu sandungan. Jadi bukan sekedar mencela, tapi membuat orang lain menjadi berdosa dan berperilaku merusak. Dengan kata lain, kita menjadi batu sandungan jika karena melihat perkataan atau perbuatan kita atau hidup kita, orang lain jadi terdorong atau merasa dilegitimasi untuk berbuat dosa dan berperilaku merusak. Orang yang imannya sudah dewasa nggak akan tersandung. Ya, kita berbuat apapun nggak akan tersandung. Karena apa? Fokus mereka bukan manusia, tapi Tuhan.
Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia enggak pengaruh. Mereka tetap fokus pada Tuhan, tetap fokus pada firman Tuhan, tujuannya tetap melakukan firman Tuhan. Orang lain mau berbuat apapun, saya tetap melakukan firman Tuhan. Fokus saya Tuhan. Yang kedua, orang yang dewasa imannya tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Seperti halnya saya, semua orang tidak sempurna. Sebaik-baiknya orang suatu saat pasti salah. Sepandai-pandai tupai melompat, oh enggak ya, kebalik. Dan yang ketiga, mereka bisa menerima ketidaksempurnaan orang lain tanpa harus terganggu. Itu orang yang dewasa imannya, ya. Saudara dan saya dewasa imannya atau belum, kriterianya ini. Tapi kita bisa menjadi batu sandungan bagi siapa? Bagi orang percaya tapi yang imannya belum dewasa. Ketika mereka melihat hidup kita nggak cocok dengan yang kita percaya, seharusnya nggak gitu. Apalagi dia aktivis dan pemimpin dan pendeta, seharusnya tidak begitu. Mereka bisa merasa kalau gitu, apalagi aku kan jemaat biasa. Boleh dong berperilaku seperti itu. Para pemimpin saya begitu kok. Ya. Dengan kata lain, mereka bisa terdorong atau merasa mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal itu dan terjerumus ke dalam dosa, termasuk dosa penyembahan berhala. Akibatnya relasi mereka dengan Tuhan terganggu. Kita juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan berkata, saya loh bukan orang Kristen. Lebih baik dari dia yang Kristen. Saya aja nggak melakukan itu. Lah itu orang Kristen kalau melakukan itu. Lalu buat apa saya menjadi orang Kristen? Nggak perlu. Kita menghalangi orang-orang yang belum percaya itu untuk diselamatkan. Nah, masalahnya adalah apa yang menyebabkan perilaku kita, perkataan kita tidak menjadi teladan, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, penghalang terbesar bagi orang percaya untuk menjadi teladan dan tidak menjadi batu sandungan adalah ini. Ini gambar apa ya, saudara? Gajah pakai blangkon. Ya, nah ini pepatah Jawa ya. Gajah diblangkoni, iso kojah ora iso ngelakoni. Itu masalahnya. Ya, kita tidak bisa menjadi teladan dan kita menjadi batu sandungan karena kita bisa memperkatakan kebenaran, kita bisa mengkhotbahkan kebenaran kalau itu saya pendeta gitu ya. Tapi kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita percaya. Itu masalahnya. Ya. Nah, mungkin saudara berkata, loh aku sudah berusaha kok ya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan sampai titik komanya. Nah, lalu apa masalahnya? Ya, masalahnya adalah seringkali
kita terpaku pada bagaimana melakukan firman Tuhan. Padahal sesungguhnya saudara dan saya belum tahu apa yang dimaksudkan dengan melakukan firman Tuhan itu. Ya, kebanyakan orang hanya berpikir tentang benar salah, boleh dan tidak boleh. Boleh enggak makan ini? Boleh enggak persembahan perpuluhanku tak kasih orang lain, bukan dikasihkan gereja? Boleh enggak kalau saya enggak punya uang pas-pasan, lalu enggak memberi perpuluhan dan lain sebagainya? Boleh atau tidak boleh? Benar atau salah? Padahal melakukan firman Tuhan bukan sekedar itu. Apa yang benar dan boleh dalam situasi-situasi tertentu bagi orang-orang tertentu bisa menjadi batu sandungan. Antara lain yang berhubungan dengan budaya tertentu. Apa yang tidak menjadi batu sandungan di Amerika mungkin menjadi batu sandungan di sini. Apa yang tidak menjadi batu sandungan di sini mungkin di Bali menjadi batu sandungan. Ya. Jadi untuk melakukan firman Tuhan tidak cukup hanya berpikir boleh dan tidak boleh, benar dan tidak benar. Saudara, itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Nah, di jemaat Korintus ada dua golongan orang. Yang pertama, orang yang disebut sebagai golongan yang kuat. Dan yang kedua, orang yang disebut golongan yang lemah. Golongan yang kuat, mereka disebut golongan yang kuat karena mereka memiliki pengetahuan firman Tuhan yang mendalam. Dan golongan yang lemah tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, masih terikat oleh masa lalu, apa yang mereka percaya sebelum menjadi orang Kristen, kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan lama, pola pikir lama belum berubah. Walaupun secara status mereka menjadi orang Kristen, tapi pola pikir mereka masih pola pikir lama. Ya, karena itu orang yang kuat kemudian menjadi batu sandungan bagi mereka yang imannya masih lemah. Nah, pertanyaannya adalah dalam hal apa jemaat Korintus yang golongan kuat ini menjadi batu sandungan bagi golongan yang lemah? Saudara, pada umumnya orang Kristen berpikir bahwa soal menjadi batu sandungan adalah mengenai perilaku yang jelas-jelas berdosa seperti korupsi, KDRT, berjudi, selingkuh, dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang terjadi di jemaat Korintus bukan itu. Yang menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah adalah hal-hal yang nampak tidak berarti, yaitu kebiasaan makan
makan kok bisa jadi batu sandungan, kenapa? Nah saudara, pada zaman itu semua penyembelihan hewan ternak selalu berhubungan dengan ritual penyembahan berhala. Dan semua daging yang dijual di pasar adalah daging yang berasal dari kuil penyembahan berhala. Orang Kristen yang imannya lemah tadi tidak mau memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, karena bila mereka memakannya, hati nurani mereka terganggu. Tapi yang kuat merasa enggak apa-apa, makan saja. Ya. Nah, saudara, sebenarnya boleh apa tidak sih orang Kristen makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau yang berasal dari kuil berhala? Boleh enggak saudara? Ya, mari kita baca ayat. Nah, baca bersama-sama ya. 1 Korintus 8 ayat 8, 2, 3. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, boleh atau tidak orang Kristen makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Boleh atau enggak boleh saudara? Boleh saja, kenapa tidak? Ya, orang-orang Kristen di Korintus yang kuat berkata, bukankah berhala itu benda mati? Berhala tidak bisa menajiskan makanan. Berhala tidak bisa menerima persembahan, apalagi makan. Berhala tidak bisa memberkati orang yang makan, apalagi mencelakai orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua kuasa apapun. Ya, ada orang takut karena nanti jangan-jangan makanannya diisi sesuatu. Kalau saudara dan saya percaya Tuhan Yesus dan kita berdoa, kita bersyukur sebelum kita makan, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala kuasa itu. Amin. Ya. Tapi masalahnya adalah di kota Korintus ada orang-orang yang terganggu hati nuraninya jika mereka makan makanan yang berasal dari penyembahan berhala. Karena mereka masih terikat kepada kepercayaan lama. Kepercayaan lamanya mereka apa? Kalau makan makanan habis dipersembahkan kepada berhala, berarti mereka diberkati oleh berhala tersebut. Itu pola pikir lama mereka, yang setelah menjadi orang Kristen, sadar atau tidak sadar masih melekat di pikiran mereka. Tiap kali makan persembahan berhala untuk mencari berkat. Jadi bukan sekedar makan, ya, tapi mendapat berkat dari berhala tersebut. Maka jika orang-orang seperti ini melihat orang percaya yang lain makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, apalagi mereka duduk makan di kuil, kira-kira yang dipikirin apa? Berarti enggak apa-apa dong. Berarti boleh dong saya makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala untuk
mendapatkan berkat. Dengan demikian secara tidak langsung orang-orang yang imannya kuat itu membuat yang lemah yang sebenarnya sudah percaya Tuhan Yesus jatuh kembali ke dalam penyembahan berhala. Ya toh? Cari berkat dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Saudara, saya percaya orang yang sungguh-sungguh beriman tidak ingin menjadi batu sandungan dan tidak akan dengan sengaja melakukan hal-hal yang jelas-jelas dosa, enggak akan. Tetapi kita bisa jatuh dalam hal-hal yang kita anggap kecil dan remeh. Saudara, ibadah kita setiap minggu yang mimpin siapa sekarang? Dulu kan pendeta ya, sekarang siapa yang mimpin? Liturgos. Nah, jadi saya pikir pendeta kan cuman salam, fotum, salam, khotbah, doa syafaat, berkat. Ya toh? Enggak apa-apa toh saya enggak datang latihan. Penatua apalagi? Cuman menyerahkan Alkitab, pengakuan iman, siapa lagi tadi? Warta, persembahan ya. Enggak apa-apa kan, enggak usah datang latihan. Sudah tahu kok. Saya kemarin enggak datang, saudara. Karena alasan tertentu, kesehatan. Tapi tadi pagi Tuhan tegur saya, kamu seharusnya datang. Karena kalau kamu nggak datang, ada sesuatu, lalu nyelonong kamu di situ, membuat kacau semuanya. Itu hal kecil ya, hal kecil. Kamu tidak menjadi teladan. Bagaimana nanti kalau liturgosnya, pemain musiknya, singernya, oh pendeta aku aja nggak datang, oh penatua aku aja nggak datang, nggak apa-apa lah, aku nggak datang. Aku sudah bisa kok lagunya. Lalu ibadahnya jadi apa? Hal kecil ya, kecil. Kita janjian nih, jam 10. Datangnya jam 11, santai aja. Belum terlambat. Hal kecil ya, hal kecil. Di jalan raya, ngebut, nyelonong siksak sana, siksak sini. Pindah-pindah jalur seenaknya. Mobil-mobilku dewek, aku kan nyetirnya bagus. Gak mungkin lah kecelakaan, aku tahu kok bagaimana. Kecil ya, kecil. Tapi bisa enggak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah, bagi orang yang enggak percaya. Apalagi kalau di mobil kita ada ayat-ayat Alkitab ya, ada atribut-atribut Kristen. Terus kalau kita ngomong haleluya, puji Tuhan gitu ya. Kira-kira kita jadi batu sandungan enggak ya? Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Memiliki pengetahuan yang mendalam akan firman Tuhan itu sudah seharusnya. Kalau saudara dan saya berkata saya percaya Tuhan Yesus, saya menerima Tuhan Yesus, seharusnya di dalam hati kita ada kerinduan yang besar untuk belajar memahami firman Tuhan. Benar? Benar apa salah? Benar apa salah? Nah, kalau kita sebagai orang percaya nggak ada kerinduan untuk mengerti firman Tuhan, nggak rindu untuk pemahaman Alkitab, nggak rindu baca Alkitab, nggak rindu untuk memperdalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, iman kita perlu dipertanyakan, gitu ya.
Tetapi itu pun tidak cukup. Kalau kita hanya belajar firman Tuhan, kita punya pengetahuan yang mendalam. Firman Tuhan berkata, memiliki pengetahuan itu membuat banyak orang menjadi sombong. Ayat berapa tadi kita sudah baca. Ya. Maka pengetahuan akan firman Tuhan itu harus ditambah dengan kasih. Paulus berkata, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Ya. Saudara, artinya pengetahuan dan kasih adalah dua hal yang berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Orang percaya harus bertumbuh di dalam kedua hal itu, tidak bisa salah satunya. Orang yang punya pengetahuan gak punya kasih, dia sombong, dia akan menjadi batu sandungan. Orang yang punya kasih tapi tidak punya pengetahuan, kasihnya salah dan merusak. Pengetahuan akan firman Tuhan harus ditambah dengan kasih akan Allah dan sesama. Kasih akan Allah dan sesama harus berdasarkan kepada pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Pengetahuan yang benar akan firman Tuhan pasti menghasilkan kasih, dan kasih yang sejati harus didasarkan pada pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan tidak cukup hanya berpikir benar salah, boleh tidak boleh. Kekristenan itu bukan hanya soal ketaatan kepada hukum Taurat, kepada firman Tuhan, melainkan ketaatan yang muncul dari sebuah relasi kasih antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia. Ada banyak hal yang bukan dosa, tetapi yang jika kita lakukan bisa membuat orang tertentu tersandung. Dan hal itu tentu saja berlawanan dengan kasih. Contoh, pendeta boleh pakai barang-barang branded enggak? Boleh ya, apalagi kalau barang branded itu yang memberi itu jemaat, masa enggak dipakai ya? Dipakai dong ya toh. Nah, jemaat yang punya duit bisa beli, boleh enggak? Boleh dong, masa enggak boleh? Nah, tapi tunggu dulu, lihat konteksnya. Kalau saudara di GKI Sulung mungkin enggak apa-apa ya, masih bisa ya. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah komunitas yang makan saja enggak bisa, terus kita pakai barang-barang branded, apalagi pamer dan berkata, lihat cincinku berlian berarti aku diberkati Tuhan. Kira-kira apa yang dipikirkan orang yang gak bisa makan itu? Mereka akan berpikir berarti aku tidak diberkati Tuhan. Kalau begitu buat apa aku menjadi orang Kristen? Tuhan gak sayang aku. Mereka akan berpikir kok enggak di uangnya buat makan, kasih makan banyak orang ya. Kenapa harus dibelikan itu ya, padahal kita semua di sini gak bisa makan. Kenapa tidak ada perasaan empati? Tersandung enggak? Tersandung. Saudara, orang Kristen boleh pakai pakaian apa saja. Benar? Betul.
Tapi lihat konteksnya. Di tempat tertentu saudara pakai pakaian jin robek-robek, di sini bolong-bolong, enggak apa-apa. Karena semuanya menerima itu. Dan semuanya menganggap enggak apa-apa. Tapi kalau kita berada di tempat yang latar belakangnya agama yang sangat ketat dalam berpakaian, lalu mereka menjadi orang Kristen, kira-kira apa yang mereka pikirkan? Tersandung enggak? Mereka akan berpikir, orang Kristen kok gitu ya? Agama lama saya sangat ketat. Ya, saudara, saya berbicara kepada orang yang masih mindsetnya masih lama. Sekali lagi, orang yang kuat tidak akan tersandung. Tapi ada orang-orang yang tersandung. Saudara, karena itu Paulus berkata apa? Minta tolong yang tadi mana ya ayatnya? Bukan. Ya. Ayat yang terakhir. Tadi sudah ditulis sama Stephen, mungkin bukan di ini ya. Ya, saudara bisa baca di Alkitab ya. Ayat yang terakhir kita baca tadi dari 1 Korintus pasal 8 ayat 13 berarti. Paulus berkata apa? Karena itu, nah ini ya, kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Balik saudara, balik yang tadi. Nah, jadi agar bisa menjadi teladan dan tidak menjadi batu sandungan, terkadang, enggak selalu, lihat konteks ya. Terkadang kita harus rela melepaskan hak kita demi keselamatan orang lain. Hak apa? Hak untuk makan makanan tertentu. Kalau itu mengganggu hati nurani orang lain. Hak untuk memakai jenis pakaian tertentu yang bagi orang lain dianggap tidak sopan. Hak untuk memakai barang-barang branded walaupun saya bisa beli. Hak untuk menggunakan uang untuk bersenang-senang. Kita tidak bisa mengatakan ini uang-uangku sendiri kok, kenapa kamu repot? Kenapa kamu resek? Hak untuk marah, terkadang kita harus lepaskan. Hak untuk menuntut keadilan. Hak untuk menuntut orang lain membayar hutangnya kepada kita. Kalau orang itu sudah tidak punya uang habis-habisan, apa ya kita tuntut terus? Lalu bayar dengan apa? Dan lain sebagainya. Saudara, tidak melakukan yang jelas-jelas dosa itu gampang. Atau paling sedikit tidak terlalu sulit kalau saudara dan saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh gak terlalu sulit ya. Tetapi mengambil keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak salah dan kita berhak untuk melakukannya demi untuk menjaga orang yang lemah imannya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki relasi pribadi yang intim dengan Tuhan, sehingga kasih Tuhan boleh memenuhi hati dan pikiran kita. Namun jikalau saudara dan saya mau melakukannya, kita bukan hanya
akan bertumbuh, tetapi kita berbuah dan semakin mampu menikmati kasih Allah dan bersukacita di dalamnya. Mungkin saudara berpikir, lalu bagaimana orang yang lemah? Apakah orang yang lemah berhak untuk terus-menerus beralasan dan menyalahkan orang lain sebagai penyebab mereka tersandung? Boleh enggak saudara? Aku tersandung gara-gara si itu. Aku jatuh gara-gara itu. Boleh enggak? Kadang-kadang orang yang suka marah mengatakan, aku marah gara-gara istriku. Istri berkata, aku marah gara-gara suamiku. Boleh enggak kita berkata begitu? Halo? Tidak boleh. Ya. Jelas tidak boleh. Kalau hari ini saudara dan saya tersandung oleh kelemahan orang lain, perkataan orang lain, tingkah laku orang lain yang kita anggap lebih rohani dan seharusnya tidak melakukan itu manusiawi. Manusiawi. Wajar. Tetapi kalau kita terus menghidupinya dan terus menjadikan orang lain sebagai kambing hitam dari kejatuhan kita, itu adalah kebodohan. Saya tidak mengatakan itu salah atau benar. Tapi saya berkata itu adalah suatu kebodohan. Apalagi jika kita lalu kecewa kepada Tuhan gara-gara kita tersandung oleh orang-orang di gereja. Lalu kita berkata, aku enggak gereja-gerejaan, aku enggak Tuhan-Tuhanan karena orang Kristen begini begitu. Yang rugi siapa? Apakah orang itu rugi? Enggak. Yang rugi siapa, saudara? Diri kita sendiri. Rugi apa? Kita kehilangan segala hal yang baik yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah. Kita kehilangan kesempatan untuk menikmati anugerah Allah. Yang salah siapa sih? Manusia kan? Kenapa Tuhan yang menjadi kambing hitam? Padahal Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi bagaimana? Mari kita, baik yang merasa kuat maupun yang merasa lemah, mari kita bertumbuh bersama. Dalam apa? Dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan dalam kasih, dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan menjadikan GKI Sulung menjadi tempat yang dirindukan oleh banyak orang. Saudara mau kan? Banyak orang datang ke Sulung kan? Mau enggak? Mau enggak banyak orang datang ke Sulung? Mau ya? Orang datang ke Sulung bukan tertarik karena gedungnya megah, bukan tertarik karena fasilitas yang wah, ini semua penting, tapi bukan itu. Tapi orang di luar sana akan tertarik ke sini kalau saudara dan saya bertumbuh bersama di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dan di dalam kasih. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Masalahnya adalah maukah saudara dan saya melakukan bagian kita.
GKI Sulung sudah memberi fasilitas, ada ibadah, ada pemahaman Alkitab, ada SBS, ada doa pagi, ada doa malam, ada Alkitab, dan lain sebagainya, ada YouTube. Masalahnya, saudara dan saya mau enggak melakukan bagian kita? Amin. Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, perustuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili Panitia Natal akan memberikan beberapa laporan terkait kegiatan Natal seperti cuplikan video berikut ini. Pada Natal tahun ini kita akan melakukan gerakan pohon pengharapan, di mana anak-anak beasiswa atau anak-anak yang membutuhkan, mereka akan menuliskan harapan yang mereka perlukan kepada panitia. Dan panitia mengajak jemaat untuk terlibat mewujudkan harapan mereka. Selain gerakan pohon pengharapan, kita juga akan mengadakan pelayanan Christmas Carol kepada jemaat yang sakit atau lemah tubuh, yang jarang ke gereja atau gak dapat lagi ke gereja. Berbahagianya anak-anak yang menerima kasih pengharapan yang sudah ditunjukkan oleh jemaat GKI Sulung. Demikian pula dengan jemaat-jemaat yang sudah lama atau sakit dan tidak dapat bergereja, penuh sukacita mereka menerima pelayanan. Kiranya jemaat terus berbagi pengharapan itu di dalam
karya dan pelayanan saudara jemaat semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah menikmati masa Advent, Natal, Epifani. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk kerja keras panitia. Kami sekarang berdoa untuk panitia Paskah yang sudah memulai rangkaian acara Paskah dari mulai Rabu Abu, Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah, kenaikan Tuhan Yesus sampai Pentakosta. Siapkan hati kami agar kami tidak melaluinya hanya sebagai sebuah rutinitas, tapi kami boleh mengingat akan karya kasih Allah yang begitu besar kepada kami. Sehingga kami Tuhan boleh terus bertumbuh dan berbuah. Hidup kami boleh menjadi teladan yang membuat orang lain rindu untuk berjumpa denganmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tapi kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan menurut waktu dan kehendak-Mu. Tuhan yang menolong agar setiap proses yang harus dijalani, mereka boleh mengalami Tuhan itu nyata. Memberi kekuatan dan tuntunan apa yang harus mereka lakukan. Dan terlebih memberi damai sejahtera dan iman, pengalaman-pengalaman iman yang baru dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Harso yang masih berduka cita. Tuhan akan menghiburkan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih berjuang untuk masalah relasi dalam keluarga, masalah ekonomi. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu di dalam keluarga-keluarga, agar mereka boleh menyelesaikan masalah mereka di dalam jalan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pesta demokrasi yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari. Tuhan, tolong kami setiap warga negara agar kami memiliki hikmat Tuhan untuk bisa memilah setiap hal mengenai calon yang bisa kami lihat dimanapun. Tolong kami bisa membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Dan tolong kami bisa membedakan siapa yang Tuhan kehendaki untuk memimpin bangsa ini. Jadikan kami alat-Mu untuk mewujudkan kehendak-Mu bagi bangsa ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami dan Tuhan sudah menyediakan orang yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami yang tidak bisa kami nyatakan dengan kata-kata. Kami bersyukur karena Roh Kudus ada menjeritkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan jawabnya jauh sebelum kami berdoa. Karena itu kami menyerahkan segala pergumulan kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Jemaat sekalian, sebelum kita masuk di dalam persembahan, izinkan saya menanyakan kepada jemaat sekalian, apakah sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GKI Sulung? Jikalau ada, dimohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami Ibu di GKI Sulung. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam persembahan dan firman Tuhan yang melandasi persembahan kita akan dibacakan dari Efesus 5, 20 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan dapat diberikan dengan memasukkan uang persembahan ke dalam kantong kolektor atau transfer ke rekening GKI Sulung melalui kris dengan scan QR Code. Mari sebelumnya kita datang, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati, menyertai kehidupan setiap kami sampai hari ini. Dan sebagai rasa syukur, hari ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya persembahan yang akan kami kumpulkan ini, Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan, sehingga persembahan ini boleh layak bagi karya layanan kami, baik di gerejamu maupun di tempat lain. Dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa syukur kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Aku
kemuliaan kepada Tuhan. Ibadah minggu kita akan segera usai. Saatnya kita akan kembali pada aktivitas masing-masing. Namun, janganlah kita melupakan bahwa kita harus menjadi teladan, bukan batu sandungan. Mari nyatakan kesediaan kita untuk menjalankan tugas dan panggilannya di dalam hidup kita. Berkumandang suara dari seberang. Tuhan telah mengutus kita ke dalam dunia. Kami hidup jadi berkat di tengah dunia. Jadilah saksi kasih Kristus bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.